Baik, selamat pagi Ibu Niken. Selamat pagi Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Niken sudah bersedia untuk saya melakukan observasi. Namun sebelum observasi nanti kita akan ada dalam pra-observasi, di mana tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk membantu Ibu Niken pada saatnya untuk mempersiapkan diri, sehingga pada saatnya nanti ketika dilakukan observasi ada hal-hal yang sudah Ibu Niken siapkan untuk bisa masuk pada kegiatan pembelajaran. Jadi nanti di observasi terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu Niken lakukan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dulu supaya proses pembelajaran yang nanti Ibu Niken lakukan bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin juga terima kasih Ibu Niken. Di kesempatan ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Niken. Yang pertama, proses pembelajaran yang akan Ibu Niken lakukan ini pastinya sudah sebelumnya Ibu Niken punya tujuan pembelajaran. Nah, bolehkah saya tahu Ibu Niken tujuan pembelajaran dari proses yang nantinya Ibu Niken lakukan? Tujuannya seperti apa? Bisa disebutkan? Ya, nanti tujuan pembelajaran yang disampaikan yaitu tentang melihat perbedaan serta persamaan pada representasi yaitu hanya dua tahun yaitu 19 Juni pada persamaan dan perbedaan. Tujuan yang diharapkan kompetensinya apa? Anak bisa seperti menganalisiskan ataukah menjelaskan dari dua yang tadi, materi yang tadi disampaikan? Ya, jadi dari menganalisis, jadi siswa mampu untuk menganalisis melihat tentang kemana saja perbedaan serta dia punya persamaan daripada dua data tersebut. Jadi tujuannya menganalisis ya, kompetensinya itu ya. Oke, baik Ibu Niken. Kira-kira pada bagian apa saja yang nantinya akan menjadi fokus pengembangan dalam pembelajaran yang akan Ibu Niken lakukan kali ini? Ya, yang menjadi fokus dari pengembangan pertemuan saya kali ini adalah untuk melihat tentang bagaimana proses daripada siswa tersebut dan dia pada akhirnya menghasilkan produk yang saya mau lihat daripada siswa tersebut menyelesaikan produknya dan presentasi yang mereka sampaikan. Berarti Ibu Niken akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Niken, ada sepertinya terkait dengan diferensiasi produk ya Ibu Niken untuk proses pembelajaran kali ini akan Ibu Niken lakukan fokusnya ke diferensiasi produk. Oke. Baik Ibu Niken, apa alasannya Ibu Niken mengambil diferensiasi produk sebagai fokus pengembangan dari proses pembelajaran yang Ibu Niken lakukan kali ini? Iya. Yang menjadi fokus dari pertemuan saya kali ini yaitu bagaimana melihat tentang kemampuan siswa yang dikatakan dengan kelompok visual, kinestetik maupun audio, sehingga saya bisa melihat juga hasil daripada apa yang mereka lakukan. Baik. Jadi yang Ibu Niken akan fokus adalah diferensiasi produk dengan alasan bahwa Ibu Niken ingin memanfaatkan gaya belajar, 3 gaya belajar ya, visual, audio maupun kinestetik. Oke, baik. Bolehkah Ibu ceritakan secara singkat kepada saya kira-kira gambaran singkat terkait dengan proses pembelajaran yang nanti Ibu Niken lakukan itu seperti apa? Inti kegiatannya seperti apa? Inti kegiatan itu yang pertama ialah saya sehari sebelumnya sudah melakukan pengembangan materi dalam bentuk gambar kepada siswa. Jadi ketika nanti setelah pertemuan itu saya menanyakan apa yang mereka temukan dari gambar tersebut. Setelah itu mereka akan menjawab dari gambar tersebut. Setelah itu saya akan melanjutkan dengan pemutaran video itu dimana menampilkan tentang adanya persamaan dan perbedaan. Dan setelah itu saya membantu mereka dalam kelompok yang
sesuai gaya belajar mereka, dan di situ mereka akan melakukan diskusi di mana saya akan membagikan LKPD-nya itu dalam bentuk barcode sehingga mereka juga bisa memanfaatkan HP atau iPad itu dan mereka mengerjakannya dalam kelompok setelah itu presentasi. Dan akhirnya dari hasil presentasi itu nanti ada saya mengajar diferensiasinya itu ada, dan terakhir saya akan melakukan assessment. Oke. Jadi kelihatan dari proses itu ada diferensiasinya. Diferensiasinya seperti apa Ibu? Jadi maksudnya produk kan fokusnya kan tadi di produk. Kira-kira produk seperti apa yang nantinya terlihat bahwa ada berbeda dari gaya belajar visual seperti apa, kinestetik seperti apa, audio seperti apa? Yang di visual itu mungkin saya mau mengarahkan mereka bagaimana mereka membuat tabel mereka menggunakan kanva. Kalaupun mereka tidak bisa menggunakan kanva, mungkin mereka bisa membentuk tabel pada kertas saja lalu membuat persamaan dan perbedaan. Sedangkan pada anak-anak kinestetik saya mengajak mereka di situ bagaimana mereka mengenal tentang diagram itu seperti apa dan hasilnya seperti apa. Mungkin mereka bisa memanfaatkan kertas ataupun karton yang mungkin saya bantu untuk sediakan. Dan setelah itu audio, yaitu mereka membuat podcast mini seperti wawancara mini, mereka membuat bagaimana persamaan antara perbedaan. Jadi kalau ini tadi apa kinestetiknya? Kinestetik itu mereka membuat tentang diagram. Iya. Dengan bantuan Karton mungkin yang ada atau kertas yang mereka lihat. Oke, baik. Dari tadi yang tadi mungkin ceritakan, mungkin saja ada hal-hal yang nantinya mungkin bisa berbagi dengan saya. Ketika mungkin sudah membagikan tadi, mungkin saya bisa memberikan masukan. Tapi mungkin sebelum saya memberikan masukan kepada Ibu Niken untuk bisa mempersiapkan diri lebih lagi, menurut Ibu Niken, kira-kira dalam proses percakapan kita kali ini, apa yang Ibu Niken harapkan dari saya yang bisa saja bisa membantu Ibu Niken untuk proses pembelajaran yang Ibu Niken? Mungkin yang saya harapkan dari Pak sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan secara singkat tentang bagaimana pembelajaran itu, saya berharap Bapak mungkin bisa memberikan apakah langkah-langkah itu sudah tepat ataukah perlu diberikan pada waktu yang mana harus saya melakukan. Iya, jadi mungkin tadi seperti yang Ibu Niken tadi ceritakan, kalau diferensiasi produknya dilakukan nantinya menjadi hasil kelihatan ada perbedaan antara 3 gaya belajar tadi, mungkin saya bisa menyarankan kepada Ibu Niken pada saatnya nanti proses pembelajaran yang dilakukan, Ibu Niken harus membagi kelompok sesuai dengan itu. Akan tadi sudah bilang kelompok, terus kemudian produk yang nantinya dihasilkan harus menyiapkan benda-benda ataupun alat dan bahan yang nantinya bisa dipakai untuk menopang atau menunjang produk yang nantinya akan mereka hasilkan. Dan kalau bisa produk yang dihasilkan itu disesuaikan dengan waktu proses pembelajaran sehingga bisa selesai hari itu, supaya kelihatan anak-anak bisa tahu kekurangan mereka seperti apa, kelebihannya seperti apa, sehingga dalam proses pembelajaran yang diberikan melakukan dalam beberapa jam ini pembelajaran ini bisa semuanya difasilitasi. Ya. Oke. Terakhir Ibu, bagaimana persiapan yang Ibu lakukan? Dari tadi ceritanya sudah ada gambaran singkat, Ibu sudah menceritakan. Kira-kira bagaimana persiapan yang Ibu sudah lakukan untuk menyiapkan proses pembelajaran? Misalnya sebelum masuk pada proses pembelajaran nanti, hal-hal apa saja yang sudah Ibu siapkan? Misalnya strategi yang dipakai seperti apa, model pembelajarannya apa, alat dan bahannya apa. Nah itu yang bisa didengar dari Ibu apa persiapannya? Persiapan yang pertama itu pastinya saya harus menyiapkan tentang PowerPoint itu yang saya lakukan. Media pembelajaran dengan media pembelajaran itu program bahasa learning dimana yang tadi saya masalahnya itu saya jadikan yaitu tentang 1 hari sebelumnya mengenalkan deklarasi. Lalu setelah itu proses yang saya siapkan juga mungkin alat bantu yang tadi seperti karton,
itu menggunakan bahan daur ulang yang sudah disediakan. Itu ibu yang siapkan Iya. atau ada siswa? Saya di sini saya menyiapkan untuk membantu siswa dalam mempersingkat waktu. Oh iya. Tapi sebenarnya juga siswa bisa menggunakan kertas-kertas saja yang ada di dalam ruangan untuk digunakan. Setelah itu saya juga menyiapkan lembaran kertas LKPD, serta itu juga saya membuat lembaran ini untuk membuat tentang siswa membuat kesimpulan yang akan digunakan di akan kelas. Kalau sumber belajarnya disiapkan Sumber belajar referensi pembelajaran seperti apa? sumber Mungkin belajar buku paket kah? Atau buku paket siswa atau buku ada paket buku paket guru, ada buku paket siswa. kalau sumber dari internet itu juga begitu nggak? Ada juga. Saya jadikan sebagai materi untuk siswa juga saya kirim. Jadi materinya sudah dibuat, lalu nanti anak-anak bisa mengakses materi itu melalui barcode yang dibuat. Oke, baik sekali. Jadi kan terima kasih banyak untuk ceritanya hari ini. Semoga Demikian bisa melakukan apa yang sudah Demikian siapkan nantinya di saat proses pembelajaran. Kita berharap semua yang Demikian lakukan itu semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Demikian sekali lagi dan sukses. Boleh bersama-sama. Permisi. Semuanya. Oke, baik sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasanya, saya minta kesediaan satu orang di antara kita untuk membawakan cerita kedua. Saat ini aku mempersilahkan kalian untuk maju dan menggambarkan seperti apa keadaan kalian hari ini. Oke, kasih teman-teman yang lain lagi nama-nama, ingatan nama. Semuanya sudah? Sudah. Kalau saya bilang lompat, berarti tidak. Maju. Mundur. Berdiri. Duduk. Nantinya kita buat di awal pertemuan sekali kita ya mempunyai satu tulis aktif pada dia dan pelajar mengajar. Yang berikut itu apa titik? Aktif. Yang ketiga apa? Dan makan hidup saya. Kalau terlambat berarti menjelaskan materi yang sebelumnya. Saat keluar juga harus sesi baik. Adakah yang masih ingat antara struktur virus dan replikasi virus? Baik, hari ini sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Ibu bisa tolong bantu Ibu untuk membacanya. Mengapa saat pandemi sangat dianjurkan memakai masker? Pandemi ini waktu terjadinya 3 tahun yang lalu ya. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan angkat tangan. Silakan kamu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Tidak ada. Kalau begitu pertanyaan kedua silakan Nona Penny untuk membacanya. Mengapa selalu dianjurkan mencuci tangan setiap hari beraktivitas? Apa hubungannya dengan virus corona? Mengapa selalu dianjurkan mencuci tangan setiap kali beraktivitas? Dan apa hubungannya dengan virus corona? Waktu pandemi 2020 sampai 2021 ya, kita sangat dianjurkan. Bahkan sekarang kalau kalian lihat di sekolah-sekolah masih ada saja tempat untuk mencuci tangan. Apa alasannya? Tangan manis dulu Nona dan ngomong yang ganteng. Oke. Dari Alexander Pamel ya, silakan. Menghindari virus. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari
mereka berdua. Jadi saat kita dalam keadaan corona, saat pandemi kita memakai masker itu salah satunya untuk mencegah, sehingga disampaikan harus berjarak 2 meter dan sebagainya untuk tersebut, dan sangat dianjurkan harus menggunakan air mengalir. Ada yang tahu mengapa harus menggunakan air mengalir? Adakah di antara kalian yang tahu? Tidak apa-apa, jawab saja. Ikon bagaimana Ikon mau jawab, tapi lihat lagi. Tidak apa-apa. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Oh, selain itu lanjut. Sabar. Yang lain coba. Ikon dulu, saya mau dengar Ikon. Kenapa harus di air mengalir? Bisa tidak? Atau ada yang lain? Selain itu lanjut coba. Kenapa harus mencuci di air mengalir? Cuci tangan di air mengalir. Kalau tidak di air mengalir pasti manusia yang sudah mencuci di situ pasti dikasih air di situ, terus kalau menggunakan air mengalir kan air baru terus dapat mencuci tangan bersih. Iya, jadi penjelasan dalam berkas itu maksudnya air kotor ya. Sebab cuma sudah ada. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu untuk kalian harus mampu persamaan dan perbedaan. Pelajaran Pancasila yang akan kita capai hari ini adalah kalian mampu untuk bernalar kritis dan kreatif. Seperti apakah kemampuan kalian bernalar kritis dan kreatif? Itu ada pada kegiatan diskusi nanti. Mungkin kalian bisa lihat gambar di depan ini, saya kasih waktu gambar depan ini 2 menit supaya kalian bisa melihatnya. Baik, tangan manis keluarga, persilakan siapa itu? Presiden Joko Widodo. Oh, Presiden Joko Widodo. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Oh, lengkap ya. Ternyata Bapak yang ini. Bapak yang ini bukannya sama dengan Bapak yang ini ya? Oh, ternyata kalian sudah tahu. Kalau Bapak itu ialah yang bagi yang belum tahu tidak sih saya punya obat. Bapaknya kita semua, ya kan? Bapak negaranya kita itu Presiden Republik Indonesia yang namanya ialah Joko Widodo. Kalau dilihat apa saja? Ada literasi apa saja di dalam acara tersebut? Lagi vaksin. Presiden menjadi orang yang pertama yang divaksin. Bapak Jokowi vaksin. Ya, jadi Presiden merupakan orang yang pertama divaksin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020. Oke, kalau sudah lihat Presiden lihat satu ini bersama saya. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana virus itu melipat gandakan dirinya. Seperti yang kita ketahui, virus itu bukanlah sifatnya dengan cara menghubungkan asam nuklearnya ke dalam sel inang atau sel target, kemudian dia asam nuklear yang sudah masuk ke dalam sel inang akan melipat gandakan diri membentuk virus-virus baru dan terakhir menghancurkan sel inang itu sendiri. Ketika sel itu pecah, maka kita akan mengalami gejala penyakit yang disebabkannya. Kalau misalnya yang diserang pernapasan kita, maka yang pertama adalah duodenitis dan yang kedua adalah double sendiri. Dikatakan dia duodenitis karena replikasi virus mengakibatkan enam mengalami lisis atau tertular Atau apa saja yang kalian bukan dari video. Saya main bowling. Anak silakan tangan manismu. Replikasi virus litik dan sebagainya. Ada yang lain? Ya, luar biasa. Virus itu bukan makhluk hidup. Virus bereproduksi. Virus bereproduksi. Baik. Virus bereproduksi atau kita kenalnya dengan bahasa yaitu replikasi. Yaitu ada sama ya, sama. Jadi ada dua, yaitu ada dua apa saja? Ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tahap-tahapannya, bahkan sudah disampaikan ulang lagi pada video tersebut. Ada tahapan-tahapan pada litik maupun disogenis, di mana dimulai dari tahapan penempelan dan bla. Dari dua tahapan, dari dua replikasi itu ada tahapan litik dan isogenis. Di sini kita akan membahas seperti tujuan kita tadi, yaitu bagaimana kita menganalisis persamaan dan perbedaan. Apa saja nanti kita
kita lihat pada persamaan dan perbedaannya itu nanti ada dalam kelompok yang dibagikan juga sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok visual, audio, dan kinestetik. Nanti orangnya di sini saya baru ya. Yang kinestetik itu 1, 2, 3, 4. Apa ya? Silakan pindah ke sana. Pindah dulu ayo. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, kita lihat kelompok manakah? Di kanan tengah, Kiri. tengah. Ya. Teman-teman, inilah hasil kerja kami persamaan dengan perbedaan. Apa punya persamaan? Persamaan 1, pelekatan, 2, penetrasi. Perbedaan 1, pemisahan, 2, pembelahan, 3, perakitan, 4, penggabungan, 5, pelekatan, 6, misi. Apakah ada tanggapan dari lain? Oke. Jadi mereka tidak ada yang cara memanfaatkan apa yang ada dan menulisnya saja dan membuatnya dalam papir. Oke, Mas. Ya. Mati kok. Ibu dilihat. Oh iya. Kita gini ya? Iya. Iya, Ibu. Sesuai kelompok yang tampil ya. Nah, Terima kasih atas kesempatan diberikan kami kelompok estetik untuk yang berkasih hasil anak-anak. Ya, jadi teman-teman dan persamaan dan perbedaan yang kami dapat dari situ titik adalah 1, tahap verifikasi dan 2, tahap penandatangan yang diikuti tahap penelitian. Siklus kristogenik 1, DNA fage disebutkan pada kromosom sel bakteri. 2, tahap pemisahan, 3, tahap bakteri. Persamaannya adalah 1, tahap pelekatan, 2, tahap penetrasi. Bisa transferkan kan ke kalian punya hasil diagram yang kalian tadi buat seperti apa? Kan di kelompok lain ada Kelompok yang lain. pertanyaannya, ada berapa persamaan titik dan disegeli? Sebutkan dan jelaskan. Yang berikut, ada berapa perbedaan titik dan disegeli? Sebutkan dan jelaskan. Kan, kasih kesempatan dulu ya untuk
yang kinestetik supaya mencari jawaban dulu sehingga tidak membuang waktu dan dilanjutkan dengan kelompok. Nah, setelah kelompok yang terakhir kemudian untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan kelompok ini bagaimana kelompok mereka? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok siswa Angelio. Kami akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dan perbedaan lintik dan isogeni. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Anda, apa perbedaan lintik? Perbedaan lintik adalah verifikasi pendekatan, sintesis, perakitan, bisnis dan penetrasi. Sedangkan perbedaan isogeni? Perbedaan isogeni adalah penyisipan pergabungan keterangan sel dan pemisahan. Sedangkan saya ingin bertanya kepada Anda, apa persamaan isogeni dan lintik? Menurut saya persamaannya yaitu Sekian dan terima kasih. mungkin ada tanggapan dari kelompok body visual, kinestetik dan persamaan. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain mereka? Kalau tidak ada boleh kembali. Dan tadi kelompok kinestetik buat salah satu contoh diagram. Dari diagram yang ada di sini, Tinus bisa lihat ya. Dari diagram ini ada tentang persamaannya. Persamaannya itu ialah adanya absorpsi atau kita kenal dengan penempelan. Virus itu, ingat, dia bukan makhluk hidup, tapi dia numpang hidup di tubuh makhluk manusia. Ya, makhluk hidupnya itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Melalui perantaranya apa? Bakteri. Sehingga tadi dia juga mengisi tangan supaya bakterinya terbawa ya. Ada pada gambar ini, di slide ini persamaannya ada di tengah. Dua persamaan absorpsi dan penetrasi. Sedangkan perbedaannya jauh. Perbedaannya pada daun litik setelah penempelan absorpsi perbedaannya ialah kita lihat ada replikasi, ada sintesis, tahap pada tahap lisogeni, gonaya, adanya tahap pelekatan, lalu adanya tahap penyisipan. Penyisipan setelah itu pengolahan sel, pemisahan dan dia kembali lagi ke penetrasi. Dia kalau tinggal pada sel inangnya itu tidak kuat atau dia mengalami kelemahan, bisa saja dia bisa melanjutkan pengolahan menuju ke litik lagi dan merusak sel inang. Daun litik ini lebih berbahaya ya dibandingkan daun lisogeni. Daun litik itu contohnya ialah virus corona, dia langsung bisa menyebabkan kematian. Berbeda, salah satu perbedaannya pada penyakit ya. Kalau daun litik itu virus yang melakukan daun litik dapat menyebabkan langsung pada kematian. Tetapi kalau lisogeni akan menuju kematian juga, tapi bertahap. Misalnya salah satu penyebab penyakit yaitu AIDS. Tanda kutip ya, remaja-remaja masa kini harus menjaga diri. Ya, penularan AIDS itu bukan hanya melalui tanda kutip hubungan seksual. Karena kalian sudah masuk usia remaja, sudah tahu masa-masa pubertas sudah lewat, sudah harus menjaga diri. Bukan hanya lewat situ, hubungan seksual atau hubungan badan itu hanya tanda kutip dilakukan pada orang yang sudah melakukan pernikahan. Penting, penularannya bisa terjadi. Ya? Kalau litik itu dapat menyebabkan kematian, tapi kalau lisogeni menyebabkan kematian, tapi kematiannya bisa ditangani secara bertahap, masih bisa diatasi dengan penggunaan obat seperti itu. Jadi dari bagian yang di depan atau diagram yang di depan, apakah saja persamaannya? Persamaan dari daun litik dan lisogeni apa saja? Penetrasi ya. Ingat jadi ini persamaannya kiri kanannya itu yang merupakan perbedaan lisogeni. Oke? Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada ya.
Sudah? Di dalam hati ini, tuliskanlah kesimpulannya dan refleksinya. Setelah itu, tempelkan pada wajah-wajah kalian yang tadi. Oke? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Oke baik, selamat siang demikian. Siang Pak. Ya, kita kembali lagi bertemu di saat ini sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal di tahapan praobservasi bahwa pada nanti di bagian setelah dari observasi kita akan ada dalam kegiatan pasca observasi. Dan di sini ada beberapa hal yang nantinya saya akan tanyakan terkait dengan apa yang telah dilakukan Ibu Niken di kelas tadi. Ya, pertama, sewaktu Ibu Niken mengajar tadi dalam proses pembelajaran, apa yang Ibu Niken rasakan? Bagaimana perasaan Ibu Niken saat menyajikan pelajaran di kelas tadi? Ya, tadi setelah pembelajaran saya merasa bahwa saya sudah maksimal karena saya sudah persiapkan diri. Sudah maksimal ya? Menurut saya Pak. Oke. Jadi perasaan Ibu Niken merasa Saya senang, saya puas. puas, senang ya? Oke, baik sekali. Ya, kalau Ibu Niken merasa senang, tentunya pasti Ibu Niken tadi sudah sampaikan bahwa Ibu Niken merasa bahwa sudah terlaksana kegiatan yang tadi sesuai dengan apa yang Ibu Niken siapkan, Ya. ya kan? Nah, bisakah Ibu Niken ceritakan proses pembelajaran yang tadi Ibu Niken lakukan yang sudah sesuai dengan rencana atau persiapan yang telah Ibu Niken siapkan? Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya siapkan, yaitu yang pertama, sebelumnya sehari saya sudah menginformasi kepada anak dalam bentuk gambar, di mana gambar itu kembali tadi saya tampilkan lagi sehingga anak bisa menyampaikan apa saja yang dia temukan dari gambar tersebut. Setelah itu saya menyampaikan menjadikan video dari apa yang ada, lalu setelah itu saya membantu tayangkan, lalu ada dalam presentasi saya. Oke, baik. Jadi dari yang tadi Bu Niken sampaikan ada beberapa hal yang saya dapatkan, saya ambil bahwa ternyata yang Ibu Niken sudah siapkan sebelumnya yaitu gambar terkait dengan materi yang Ibu Niken sudah share atau bagikan ke anak-anak satu hari sebelumnya, lalu kemudian diperkuat lagi dengan video pembelajaran yang tadi Ibu Niken sudah tayangkan. Dan kemudian dari video pembelajaran tersebut Ibu Niken juga mengarahkan anak-anak untuk memecahkan masalah-masalah dalam bentuk diskusi, betul ya? Diskusi, kemudian dari situ anak-anak akan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan. Bagus sekali Ibu Niken. Lalu yang berikut yang perlu saya tanyakan berikutnya adalah tentunya tadi di awal atau bagian pertama dari proses pembelajaran tentunya pasti Ibu Niken telah menyampaikan tujuan pembelajaran. Menurut Ibu Niken, kira-kira tujuan pembelajaran yang tadi Ibu Niken sampaikan, lalu dalam proses yang Ibu Niken laksanakan, tujuan pembelajaran tersebut sudah terlaksana atau sudah tercapai atau belum? Pembelajaran saya di situ adalah menganalisis perbedaan dan persamaan daripada kegiatan siswa dengan biologi maupun biologi sendiri, dan tujuan tersebut akan tersampaikan maupun disampaikan dari diskusi tadi, misalnya mereka membuat perbedaan dan persamaan
ataupun diinginkan ataupun mereka membuat podcast ini dalam wawancara untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan daripada aplikasi tersebut. Jadi menurut saya tujuan tersebut ini Tercapai. Yang tadi Ibu Niken mengukur ketercapaian tujuan itu dari proses diskusi, dan anak-anak ketika presentasi anak-anak sudah bisa menganalisis perbedaan maupun persamaan dari replikasi virus ya. Ya ada dua kan? Ya. Oke, baik sekali, berarti apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kegiatan tadi, pembelajaran tadi sudah disampaikan melalui kegiatan diskusi kelompok. Baik Ibu, lalu yang berikut tadi sempat Ibu Niken bilang Ibu Niken merasa puas. Nah, di bagian mana Ibu Niken merasa bahwa Ibu Niken sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan Ibu Niken rencanakan, lalu Ibu Niken merasa puas? Itu pada bagian mana yang paling penting yang menurut Ibu Niken? Awalnya mungkin bisa saja kan Ibu Niken berpikir, wah ini nanti gimana ya kalau saya rencanakan seperti ini, bisa atau tidak. Tapi pada prosesnya ternyata mungkin bisa jadi anak-anak melakukan itu. Nah, apakah hal itu yang membuat Ibu Niken merasa puas, ataukah ada hal lain yang membuat Ibu Niken merasa puas? Bisa diceritakan? Saya yaitu dalam pembelajaran hari ini adalah adanya pembelajaran sesuai langkah-langkah yang telah saya lakukan. Langkah-langkah pembelajaran, walaupun sampai ke akhirnya saya merasa memang menurut saya sendiri saya maksimal, tapi kembali lagi kepada siswa, beri waktunya mereka, singkatnya mereka, keterbatasannya mereka, sehingga mungkin hal itu yang menjadi kedepannya saya supaya memanage waktu, mengatur waktu tersebut sehingga siswa itu bisa memaksimalkan. Tapi kalau menurut saya sendiri, tadi saya jawab saya jelas karena saya sudah mengikuti daripada langkah-langkah tersebut. Oke, baik. Jadi tadi disampaikan bahwa ada dua hal yang membuat Ibu Niken pertama merasa puas dan tentunya juga merasa tidak puas juga. Kalau secara eksplisit begitu, secara tersirat dari jawaban yang Ibu Niken sampaikan bahwa ada juga ketidakpuasan. Nah, mungkin yang tadi tidak kepuasannya karena proses pembelajarannya sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu Niken rancangkan. Lalu untuk ketidakpuasannya mungkin karena keterbatasan waktu, anak-anak tidak bisa memaksimalkan potensi. Atau mungkin saja yang sudah direncanakan dalam bayangan Ibu Niken bahwa saya berharap tuh nanti anak-anak bisa menampilkan seperti ini, tapi nyatanya karena masalah waktu tadi ya disampaikan bahwa ternyata anak-anak bisa sebatas ini saja. Oke, jadi cuma karena masalah waktu, tapi anak-anak bisa kan? Bisa. Ya, berarti ada kesulitan tersendiri tidak yang Ibu Niken alami di dalam kelas saat proses pembelajaran? Kesulitan tersendiri mungkin ada beberapa siswa saja yang mungkin karena faktor tidak menjadi siang, jadi mereka untuk itu saya menuntut mereka untuk melakukan gerakan untuk menghilangkan penyakit yang agak sulit untuk Jadi untuk mengatasi kesulitan itu Ibu Niken kesulitannya dalam bentuk secara apa ya, mungkin mental anak mungkin harus dibangun kembali, semangatnya harus dibangkitkan kembali melalui proses speaking yang tadi dibuat ya. Baik sekali Ibu Niken. Kalau itu kan kesulitan daripada mungkin kesulitan siswa saat menerima pembelajaran. Mungkin kesulitannya karena kondisinya saat itu tidak stabil atau karena lapar atau ngantuk dan sebagainya tadi diceritakan oleh Ibu Niken. Tapi kesulitan ibu sendiri saat ibu menyampaikan pembelajaran ataupun menyajikan pembelajaran itu yang ibu alami dari diri ibu, apa yang membuat ibu merasa sulit begitu? kesulitan saya itu tadi mungkin pas saya sedikit terkenal ke jaringan tadi, karena saya tadi menggunakan aplikasi
itu supaya mereka bermain, tapi karena perkembangannya saya sebentarnya saya buat lagi itu dengan saya ini ada juga. Berarti kesulitannya adalah kendala jaringan, kendala dengan jaringan. Memang tadi saya sempat lihat beberapa aplikasi online yang dipakai baik untuk ice breaking ataupun untuk apa tadi sempat untuk undian ya, undian anak-anak bisa terpilih yang mana yang sesuai gaya belajar ya, dari visual, estetik dan video. Oke, baik sekali. Demikian memang saat saya lihat gaya belajarnya sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang demikian rencanakan, bahwa nanti gaya belajar visual seperti yang tadi di observasi disampaikan ya, visual seperti apa, estetik seperti apa, audio seperti apa, dan gaya belajar itu sudah dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dalam bentuk diskusi. Cuma terkendala dengan jaringannya saat ini kan tadi mungkin sampaikan bahwa terkendala dengan jaringan. Kira-kira mungkin saat mengalami hal itu apa yang ibu lakukan? Mungkin ketika bisa jadi gini kan, maksudnya pas bersamaan mungkin saja karena keterbatasan waktu lalu terkendala jaringan misalnya. Kira-kira dalam bayangan ibu demikian saya harus lakukan apa untuk misalkan untuk bukan meminimalisir tapi untuk mengambil alternatif lain, kira-kira seperti apa untuk bisa mengatasi kendala itu. Tadi dalam pikiran saya kalau jaringannya tidak jadi, saya meminta siswa perwakilan dari siswa dan kita gambar saja di depan atau komputer supaya siswa mana yang kalah dia yang tampil duluan, siswa yang menang dianya yang menang. Berarti ada alternatifnya. Baik sekali. Kemudian yang tadi saya tanyakan sesuai dengan ini masih berkaitan dengan kendala jaringan, masalah waktu dan lain-lain. Menurut ibu Niken secara pribadi bahwa ke depan nanti dalam proses pembelajaran berikutnya hal apa saja yang dapat ibu Niken lakukan untuk memperbaiki diri di bidang ini dan pada akhirnya ke depan itu bisa teratasi, maksudnya supaya tidak lagi seperti yang tadi. Kalau dari saya kalau saya sendiri lebih fokus di waktu sehingga bisa mengatur waktu itu lebih baik. Dan yang kedua juga mungkin saya harus menyiapkan batu sendiri sehingga saya tidak tergantung hanya pada waktu di sekolah, tapi saya juga menyiapkan diri. Oke, baik Ibu Niken. Jadi kalau saya lihat-lihat, saya amati tadi itu yang sudah Ibu Niken lakukan dengan harapan apa yang Ibu Niken membayangkan dalam disampaikan dalam observasi lalu dilaksanakan, lalu kenyataan yang terjadi mungkin saja ada hambatan-hambatan dan sebagainya. Saya berharap mungkin ini masukan bagi saya, mungkin saya dari saya seperti yang tadi saya sampaikan di observasi, bahwa misalkan kalau tadi kan fokus pengembangan pendidikan kan ada pada diferensiasi produk kan, dari hasil anak-anak dari belajar visual bikin apa, estetik bikin apa, audio bikin apa, lalu ditampilkan. Dari fokus pengembangan itu mungkin nanti mungkin juga harus, karena jam pelajaran mungkin ini kan ada 2 jam pelajaran, jadi mungkin harus benar-benar memaksimalkan waktu dengan baik. Kalau saya lihat tadi Ibu Niken bilang bahwa Ibu Niken tidak puas karena anak-anak itu tidak bisa memaksimalkan karya hasil mereka untuk menghasilkan karya yang baik. Nah, saran saya kalau bisa diferensiasi produk bisa dilaksanakan, tapi diupayakan supaya tidak memakan waktu. Maksudnya anak-anak bisa membuat sesuatu yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Misalkan jangan terlalu, misalnya kayak misalkan tadi anak-anak harus buat apa dari kardus, ya, dari diagram dari kardus, artinya kemudian anak-anak juga mungkin dengan kesiapannya tidak maksimal, lalu pada akhirnya mereka lari ke sana lari kemari untuk menyelesaikan itu, dan akhirnya waktu yang 2 jam itu tidak cukup. Itu memang menjadi kendala dan pasti saja semua guru mengalami hal itu.
pencapaian lebih bagus lagi dan anak-anak bisa menampilkan karyanya lebih bagus lagi, itu bisa diarahkan dengan proses pembelajaran berbasis proyek. Maksudnya supaya produk yang diharapkan, yang dihasilkan itu benar-benar produk yang sesuai dengan potensi yang mereka punya, yang diharapkan betul-betul maksimal, bahwa secara optimal disampaikan, dihasilkan begitu. Jadi bagus sekali untuk hari ini pengembangan, tapi tidak apa-apa, diferensiasinya sudah kelihatan dan area fokus pengembangannya sudah ada. Masalahnya hanya di waktu. Jadi nanti ke depan seperti itu diperhatikan lagi produk yang mau dihasilkan ini dan disesuaikan dengan waktu. Nanti ke depan kalau demikian sudah merasa diferensiasi ini sudah bisa berjalan, nanti kembangkan lagi dalam diferensiasi yang lain. Misalnya diferensiasi proses seperti apa, diferensiasi konten seperti apa, itu bisa dikembangkan lagi supaya semua diferensiasi itu bisa dilaksanakan. Jadi anak-anak itu kan, kebutuhan anak itu kan banyak, berbagai macam. Dari bisa kita tinggal dari profil belajarnya, dari kesiapannya, tingkat pemahamannya, dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan semuanya supaya proses pembelajarannya jangan monoton hanya hari ini gaya belajar, besok lagi gaya belajar, tapi semuanya harus dimanfaatkan. Terima kasih banyak Ibu Niken untuk hari ini yang cukup luar biasa. Apa yang disampaikan ini juga menjadi pelajaran bagi saya, menjadi pengalaman praktik baik juga bagi saya, pengalaman berharga bagi saya, dan juga terinspirasi dari apa yang Niken lakukan di kelas. Semoga ini terus dikembangkan dan pada akhirnya Niken bisa menjadi guru yang hebat, guru yang luar biasa. Terima kasih banyak Niken. Selamat berjalan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila.